sejahtera untuk semuanya. Adalah kalima baju ramin kasaruga basengat baju bata. Oke, saya ucapkan juga selamat tahun baru untuk kalian semua. Bersama saya lagi, kembali lagi dalam mata kuliah Geografi Budaya. Nah, kali ini adalah pertemuan yang ke-13, pertemuan yang pertama di tahun 2021 ini. Dan kita masih melanjutkan pembahasan mengenai dengan tema besar gender dan seksualitasnya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkannya dalam pembahasan bagaimana gender dan seksualitas itu sesungguhnya dipengaruhi atau ada banyak pengaruh dari pemikiran-pemikiran para feminis tentang konstruksi sosial ataupun struktur sosial yang ada dalam kaitannya jenis kelamin dan juga gender. Oke, langsung kita coba melihat pelan-pelan di sini. Oke, kita masih melanjutkan tema besar itu. Jadi sebetulnya kita udah atau kita mengetahui apa selama ini, selama masa Anda semua kuliah di geografi, apakah selama ini juga Anda sering mencoba mengkaji atau membahas gender dalam kajian-kajian geografi yang selama ini Anda pelajari? Nah, di sini dikatakan bahwa memang kajian gender dan seksualitas relatif jarang menjadi kajian utama dalam geografi di sini, terutama geografi manusia. Karena walaupun demikian bahwa lingkungan tersebut juga mempengaruhi bagaimana gender atau peran antara perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ini juga tentu saja ketika itu dilihat secara determinis itu akan bervariasi juga. Oke, lalu kemudian di sini sebetulnya pada geografi budaya ini memiliki agenda bahwa ternyata kita bisa mempelajari atau mengkaji ini secara lebih luas tentang gender dan seksualitas ini. Tidak hanya terjadi, dan ini tidak akan terjadi ketika secara teoritis kita membatasi atau mengisolasi teoritis kita hanya sebatas teori-teori yang sudah pernah ada tanpa dikembangkan lebih lanjut. Dan ini sebetulnya sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun terakhir atau bahkan sebelumnya, ini sudah menjadi isu yang cukup terangkat di luar sana dan di beberapa tempat yang tentu saja tidak di sekitar kita. Dan ada berbagai jika kita rasakan itu ada semacam sebuah transformasi atau sebuah perubahan yang cukup radikal mengenai dalam pengertian masyarakat secara luas. Oke, bagaimana selanjutnya coba kita lihat lagi di sini. Dan itu semua tidak lepas dari peran para feminis yang memiliki paham feminisme dalam kajian-kajian geografi. Dalam kajian geografi budaya di sini apa sih itu sebetulnya pendekatan feminis yang merupakan dalam geografi ini muncul dalam berbagai metode, muncul dalam berbagai cara, mulai dari dari tingkat profesional dalam arti di berbagai bidang. Kita melihat bagaimana ada perubahan atau semacam perubahan pandangan bahwa di tingkat profesional bahwa segala macam aspek perempuan bisa terlibat di sana. Dan tentu saja mereka juga menyuarakan ini dalam kajian-kajian geografi. Lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ingin dibahas atau yang ingin dijelaskan, atau permasalahan apa sih yang ingin dijelaskan oleh perempuan dalam geografi ini. Dan ini juga paling tidak antara lain keterwakilan mereka yang sangat-sangat relatif dalam
kajian geografi. Dan ini masih bisa lebih dikembangkan lagi dalam studi mengenai eksplorasi, atau kita gali lagi lebih dalam, kita jelajahi lagi lebih dalam tentang geografi perempuan atau geografi feminin. Dan ini juga bisa menjadikan yang bisa dijadikan fokus di sini, seperti ya bagaimana birokrat perencana kota, apakah sudah berwawasan gender, sudah berwawasan seksualitas di sana dalam merencanakan kota, dalam mengambil kebijakan, dan apakah hubungan gender itu tersirat, dan apakah secara tersirat kebijakan-kebijakan ataupun perencanaan sebuah kota itu melanggengkan subordinasi perempuan. Nanti akan kita coba sambil jalan kita akan lihat apakah itu kita akan bisa melihat contohnya di beberapa kebudayaan, di beberapa wilayah atau di beberapa region di muka bumi ini yang cukup variatif dalam meletakkan perempuan, atau bagaimana perempuan berada di sana, bagaimana posisi perempuan. Dan ini ada berikutnya bagaimana tentang kajian feminisme dalam geografi budaya. Di sini apa sih yang diperhitungkan atau dipertimbangkan untuk mengkaji ini? Salah satunya adalah implikasi dari pembagian kerja secara gender untuk memahami dampak dari secara diferensial atau semacam pemisahan, pembedaan dari restrukturasi dari misalnya seperti industri, tempat kerja. Lalu apakah ada perubahan peran dalam hubungan gender ini menurut Messi tahun 1900 dan beberapa buku lainnya yang bisa Anda baca di sini. Baru-baru ini juga ya sudah cukup lama sih, tidak terlalu baru-baru ini. Ini buku tahun 2000-an, 90-an. Ahli geografi itu mulai melakukan kegiatan atau melakukan kajian mengenai gender, terutama tidak hanya di Eropa tapi mulai dari dunia ketiga. Nah, ini yang sangat-sangat menarik di sini, karena bagaimana posisi perempuan, bagaimana perempuan itu diperlakukan, lalu kemudian bagaimana perspektif yang ketika itu dilihat dalam konteks lintas budaya. Karena kita bisa tahu, kita bisa membayangkan, dan kita selama ini tahu bagaimana kebudayaan Barat, kebudayaan Timur, atau kebudayaan negara maju, dan juga kebudayaan di negara dunia ketiga atau negara yang sedang membangun atau negara yang tertinggal bahkan. Nah, seperti itu. Dan gender ini juga bisa dikaitkan dengan ya secara tadi ruang dan perkotaan. Tema gender juga akan menarik ketika itu dilihat dari lingkungan perkotaan. Hal yang paling mendasar terjadi di sini adalah pemisahan rumah, pekerjaan. Jadi ada ruang untuk reproduksi di sini dalam arti hubungan gender patriarkal, dan konsekuensi geografisnya masih ada banyak hal yang bisa dikaji, bisa digali lagi mengenai pekerja-pekerja rumah tangga yang bisa dieksplorasi di sini. Masih bisa banyak sekali tema-tema yang bisa digali. Nah, ada beberapa hal yang kita tahu bagaimana laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Nggak tahu itu secara seksualitas ataupun secara gender. Oke. Silahkan, ini semua bisa direnungkan atau bisa didiskusikan nanti jika Anda tertarik, tapi jika memang bagi Anda menarik dan penting. Dan apa yang terjadi sampai hari ini mungkin masih banyak terjadi dominasi secara seksual dalam arti
dominasi berdasarkan jenis kelamin ini, bahwa budaya selama ini secara mendasar bahkan sudah tertanam di kepala kita bahwa ada hal-hal yang mendasar mengenai relasi kekuasaan atau hubungan kekuasaan, dan kita tahu bagaimana sejauh mana siapa yang mendominasi dan siapa yang didominasi. Ini seperti kajian Millet pada tahun 1977 di bukunya halaman 25. Berarti dia beralasan bahwa selama ini adalah patriarki merupakan sebuah industri yang sangat mengakar dan teraktualisasi melalui bentuk politik, sosial, ekonomi. Ada sistem kasta atau kelas, ada sistem feodalisme dalam birokrasi dan lain sebagainya. Seperti bahkan, ini maaf, hampir semua agama bias gender sangat terlihat. Bagaimana hubungan atau posisi laki-laki dengan perempuan, ya Anda bisa renungkan. Dan di sini dominasi patriarki atau dominasi laki-laki di sini dapat kita lihat ada berbagai macam variasi, baik itu secara historis, sejarah dan lokal, dari budaya lokal ataupun sejarah. Nah, apakah ini semua masih terjadi? Karena ini geografi budaya ini adalah merupakan tinjauan kritis, tentu saja kita coba merefleksikan hal yang ada di sekitar kita, selain kita mempelajari hal yang ada di luar sana. Berikutnya sambungannya di sini. Oke, di sini coba bisa dirasakan apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. Jadi penindasan perempuan oleh laki-laki ini muncul dalam bentuk masyarakat kapitalis yang berorientasi pada pengembangan modal, berorientasi pada benefit atau keuntungan. Dan ini juga seperti misalnya salah satu contoh mengapa tenaga kerja industri, tenaga kerja dalam arti buru-buru lebih banyak perempuan, karena keuntungannya mungkin di sini konon kabarnya lebih besar. Posisi mereka yang memang bukan kelas pertama atau di bawah laki-laki itu membuat mereka dapat dibayar lebih murah dengan ketekunan dan ketelatenan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Lalu kemudian mereka juga dianggap hanya sebagai pelengkap dalam memperoleh pendapatan secara ekonomi dalam keluarganya, sehingga kualitas kerja lebih tinggi namun biayanya murah, seperti itu. Dan teori-teori semacam ini yang dicetuskan oleh Karl Marx tentang keadilan antara laki-laki dan keadilan ini diadopsi oleh pemikir-pemikir feminis. Lalu kemudian dalam penelitian Michel Foucault, dia adalah seorang filsuf postmodernis, sehingga dia tidak bisa dikategorikan pemikir sejarah, pemikir geografi, pemikir kebudayaan ataupun pemikir sosiologis, tapi dia mencoba untuk mempelajari banyak hal. Dan pendekatan dari Michel Foucault ini sedikit pengantar, ya. Dia menggunakan beberapa hal, tadi tidak hanya satu, beberapa disiplin. Jadi dia untuk menggunakan untuk mengkaji dimensi waktunya atau periodisasinya, beliau menggunakan sejarah. Untuk mengkaji ke ruang tersebut, beliaunya menggunakan regionalisasi yang sering disebut geografi. Ada ruang-ruang tertentu. Lalu kemudian di sisi lain dia juga melihat hakikat manusia dalam arti ilmu-ilmu sosial dan humaniora di sana. Oke, Foucault tentang sejarah seksualitas dalam bukunya, beliau sempat menulis
sejarah seksualitas, seks, kekuasaan, dan pengetahuan. Itu trilogi yang pernah dia keluarkan, menyatakan sebetulnya bahwa tidak ada hubungan langsung antara kebangkitan kapitalisme industri ini dengan kontrol seksualitas. Apa maksudnya di sini ketika seksualitas itu menjadi variabel kontrol? Jadi ada hal lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa kapitalisme ini tidak dimunculkan oleh perbedaan struktur atau perbedaan status antara laki-laki dan perempuan. Dan ini kembali lagi, kontribusi paling mendasar feminisme ini terhadap teori ilmu sosial ini adalah adanya sebuah pengakuan yang kita bisa menerima itu semua, bahwa terdapat pembagian kerja secara seksual atau gender. Di sini juga dimunculkan bahwa ada label-label sebuah kepribadian maskulin dan feminin atau yang berkarakteristik laki-laki dan yang berkarakteristik perempuan, dan ini semua sudah dibangun atau dibentuk secara sosial sudah sejak mungkin sejak awal evolusi manusia dulu. Dalam proses secara sosial ini, hubungan sosial berada dalam sebuah domain atau sebuah ruang atau sebuah ranah di sini yang ditempati ini semua memang awalnya berbasis pada secara biologis, genetis, dan perbedaannya. Dalam perjalanan sejarah, relasi sosial masyarakat ini juga dipengaruhi bahwa teori sosial berbasis perbedaan genetis laki-laki dan perempuannya dan perbedaan karakteristik fisik ini, keduanya memang menjadi dasar dari legitimasi atau mengesahkan bahwa laki-laki itu lebih berkuasa dari perempuan. Mungkin kalau kita melihat bahwa pembagian kerja ini memang awalnya didasari oleh relasi fisik, oleh hal-hal yang sangat-sangat fisik. Millet membedakan jenis kelamin dan gender, ini sempat kita bahas yang lalu-lalu. Jenis kelamin itu memang ada, konsep jenis kelamin itu ada berdasarkan kategori biologisnya, seperti kita tahu laki-laki dan perempuan. Lalu sementara gender itu dibangun secara sosial, jadi merupakan ide-ide atau secara sosial diwujudkan itu menjadi ide atau budaya. Lalu kemudian di sini memang itu bukan seperti saya pernah jelaskan pada awal penjelasan gender dan seksualitas tersebut, bahwa sebetulnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu atau tugas yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu hanya 3 hal saja yang tidak bisa dipertukarkan. Mungkin seandainya Anda sudah lupa, yang tugas yang tidak bisa dipertukarkan adalah paling tidak menstruasi, mengandung, hamil, dan lain sebagainya, dan juga menyusui. 3 hal itu saja. Yang lainnya sebetulnya dapat dipertukarkan. Kalaupun itu dirasa tidak dapat dipertukarkan, itu secara sosial atau itu secara kultural, itu ide-ide dari ketika membedakan manusia laki-laki dan perempuan itu sebatas gender, dan itu dibentuk, dan itu sangat relatif. Itu antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain atau kebudayaan yang berada di tempat lain itu sangat-sangat bervariasi. Lalu kemudian di sini Fidel mengatakan bahwa jenis kelamin atau seksualitas di sini ini bersifat politis, dalam arti hal ini menjadi suara yang penting dalam misalnya pemilu. Suara mereka menjadi penting, suara para perempuan menjadi penting, sehingga di sini kaitannya dengan reproduksi dan lain sebagainya. Dan
eh, ketika seorang seorang politisi atau seorang calon pemimpin itu kadang-kadang menggunakan isu gender untuk memperoleh hak suaranya dari perempuan ketika perempuan tersebut memiliki jumlah yang sangat banyak. Ini masalah elektabilitas. Oke. Nah, tapi di sisi lain terdapat juga sikap tentang jenis kelamin ini mengakibatkan keputusan-keputusan ini seringkali dimediasi oleh hal-hal yang berlaku sebelumnya, bias-bias gender secara kultural ataupun religi. Sebetulnya bisa kita bahas nanti. Oke, di sini bagaimana teori feminis akhirnya digunakan dalam geografi budaya. Di sini ada 3 kasus yang akan kita tampilkan. Pertama adalah bagaimana terdapat berbagai cara bahwa selama ini sejarah sangat-sangat didominasi oleh tokoh-tokoh laki-laki. Jika mau dilihat perbandingannya, sebuah sejarah tentang kepahlawanan, cerita-cerita sebuah perubahan pada masa-masa lalu sekarang mulai banyak dimunculkan, tapi pada masa-masa lalu pahlawan itu hanyalah laki-laki saja, dan peristiwa sejarah juga lebih menyuarakan suara-suara pelaku sejarah yang berjenis kelamin laki-laki, dan sedikit sekali yang menceritakan segala sesuatu yang dirasakan dari sudut pandang perempuan. Dan sejarah tentang perempuan hanya muncul dari catatan-catatan diary, dan di Indonesia pun seperti itu. Anda tahu jika Anda melek sejarah juga. Oke, di sini kaitannya antara hubungan timbal balik atau interaksi antara kapitalisme dengan patriarki. Dalam berbagai jenis pekerjaan di sini, contoh perempuan di Inggris menyangkut bidang tertentu seperti sebagian perempuan, kajian-kajian tentang prostitusi. Nah, ini juga kajian-kajian tentang maternal atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas ibu tadi, masa subur, lalu kemudian masa subur yang berkaitan dengan menstruasi, lalu kemudian bagaimana proses kehamilan, mengandung sampai pada menyusui itu menjadi objek objek maternal, cek materialnya juga perempuan, dan ini sangat kontradiktif. Di sisi lain terdapat dominasi atau penindasan yang dilakukan oleh para laki-laki karena budaya patriarki tersebut. Di sisi lain prostitusi juga harus ditekan, tapi di sisi lain hal tersebut juga sangat menguntungkan bagi para pemilik modal dalam mempekerjakan mereka di dunia prostitusi yang jelas lebih menguntungkan, dan jelas itu semua keuntungan itu untuk keuntungan material untuk laki-laki, dan itulah eksploitasi perempuan terutama dalam dunia prostitusi. Mungkin Anda bisa juga pelajari kemarin di Pontianak ini ada beberapa hal yang nampak terungkap dengan penggerbekan salah satu hotel beberapa minggu yang lalu, dan ternyata yang memprihatinkan mereka adalah pekerja seksual yang masih dikategorikan anak-anak di bawah umur. Lalu kemudian interaksi bidang tertentu. Di
Di sini konsep gender memang hanya berlaku untuk perempuan dan laki-laki saja. Tetapi di sini konsep gender, nah di sini konsep gender akan terlihat ketika itu berada pada para gay misalnya, para lesbian misalnya. Mereka secara seksual sama-sama perempuan, mereka secara seksual sama-sama laki-laki, tapi secara gender mereka mempunyai peran yang berbeda. Jadi kalaupun dalam lesbian misalnya sama-sama perempuan, tapi ada yang berperan atau memiliki gender laki-laki dan memiliki gender perempuan. Begitu juga dengan gay atau gay yang sesama laki-laki, walaupun semuanya itu merupakan berjenis secara biologis, mereka berjenis kelamin laki-laki, tapi mereka memiliki gender yang berbeda. Mereka satu pasangan itu memiliki gender atau peran sebagai laki-laki dan atau peran maskulin, bukan sebagai laki-laki, peran maskulin, dan satunya peran feminis. Oke, silahkan Anda cari jika Anda tertarik mengenai kajian ini. Kemudian dalam paradigma gender ini juga para heteroseksual juga atau biseksual, jadinya orientasi seksualitas mereka, orientasi ketertarikan seksualitas mereka bisa pada satu jenis, sesama jenis, lain jenis, dan juga biseksual juga. Ada banyak hal di sana. Ada banyak gradasi, ada banyak sekali variasi. Atau misalnya tingkat kelaki-lakiannya berapa persen, ada di beberapa di salah satu edisi National Geographic yang cukup lama sih, itu ada bahwa di sana ada semacam variasinya atau dispersi atau tingkat atau level dari feminin ke maskulinnya seberapa persen. Jadi ya tidak hanya dibagi laki-laki yang memiliki gender perempuan atau perempuan yang memiliki gender laki-laki, tapi itu sangat bervariasi sekali. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatannya. Oke, dan kadang-kadang ya itu sebetulnya rumit dan kompleks. Maksudnya tingkatan-tingkatannya itu menjadi semacam gradasi, urutan dari perempuan 100% kalau seandainya dikuantifikasikan, perempuan 100%, perempuan 90%. Nah, yang misalnya 90%, 10% itu memiliki jiwa maskulin sampai berikutnya. Oke. Dan membedakan gender hanya pada laki-laki dan perempuan, ya ini dikatakan dalam kajian feminis ini terlalu mensimplifikasi atau terlalu menyederhanakan berbagai perilaku manusia, berbagai peran manusia yang sebetulnya sangat kompleks dan sangat paradoks. Perbedaan antara gender dan seksualitas ini pada dasarnya di sini, terutama jika kita mau lihat secara lebih mendasar, sebetulnya cukup kabur di sini atau tidak memiliki batas yang jelas di sini, karena penindasan patriarki yang melibatkan upaya laki-laki untuk selalu mengendalikan, berkuasa terhadap untuk mengendalikan atau berkuasa terhadap perempuan ini terdapat berbagai macam praktek, misalnya kebijakan mengenai aborsi, lalu kemudian persalinan dan kesuburan, lalu kemudian di sini lembaga atau institut di sini institusi perkawinan, peranata mengenai perkawinan, keluarga, hak kepemilikan, dan juga terdapat berbagai macam strategi atau seakan-akan untuk mengendalikan itu hak-hak perempuan atau keputusan untuk aborsi dan tidak,
lalu kemudian keputusan untuk memiliki anak dan tidak, itu semua masih didominasi oleh laki-laki. Bahkan keputusan untuk mengendalikan kelahiran atau misalnya KB atau untuk mengendalikan kesuburan perempuan itu pun juga didominasi oleh laki-laki. Saya tidak tahu, coba seandainya Anda yang sudah pacaran dan lebih lanjut, siapa yang seandainya semuanya terjadi, siapa yang memutuskan untuk apakah anak tersebut diaborsi atau tidak? Oke, di berbagai budaya cukup banyak, dan oke, ini slide terakhirnya. Nah, di sini setelah kita mempelajari bagaimana isu-isu atau wacana mengenai gender dan seksualitas ini dapat dipertimbangkan juga kajian-kajian dalam dimensi budaya ini supaya lebih berkembang, baik itu dimensi budaya. Di sana banyak semacam kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan mengenai eksploitasi dan pembagian kerja secara gender di masyarakat. Geografi budaya seharusnya jauh lebih mengenali kompleksitas dari penindasan patriarki ini yang terus bergerak dalam praktek-praktek ekonomi, kekerasan seksual, dan di bidang-bidang lain. Oke, jika Anda memiliki berbagai macam perspektif tentu akan lebih mudah, tapi ketika Anda hanya memiliki satu perspektif dan menerima atau dalam kondisi terhegemoni oleh suatu paradigma tertentu, hanya satu paradigma saja, hanya satu perspektif saja, mungkin akan kesulitan untuk mempelajari ini. Tapi seandainya Anda mencoba membuka berbagai macam pendapat, membuka atau membaca, memeriksa, mempelajari berbagai macam pendapat, sudut pandang, itu tentu saja Anda akan sedikit lebih mudah memahami dibandingkan ketika Anda hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Kacuramin Kasaruga, Basengat Kacubata. Salam dan terima kasih. Tetap sehat selalu.